Homoseksualitas dan lesbianisme, perspektif biologi, psikologi, dan etika agama. Apakah homoseksualitas atau lesbianisme dilahirkan, dibentuk, atau pilihan? Dan apa yang membedakan orientasi seksual dari tindakan seksual? Dalam video ini, kita akan mengupas fakta ilmiah, psikologis, dan nilai moral di balik isu ini. Orientasi seksual adalah ketertarikan emosional, romantis, atau seksual seseorang terhadap sesama jenis, lawan jenis, atau keduanya. Orientasi ini cenderung muncul secara alami dan bukan hasil dari keputusan sadar. Misalnya, seseorang yang memiliki orientasi homoseksual berarti lebih cenderung tertarik kepada sesama jenis, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka akan bertindak berdasarkan dorongan tersebut. Tindakan seksual adalah ekspresi fisik dari orientasi seksual. Dalam konteks homoseksual dan lesbianisme, tindakan ini melibatkan hubungan seksual dengan sesama jenis, yang dalam agama seperti Islam dan Kristen dilarang keras. Tidak semua orang yang memiliki orientasi homoseksual atau lesbian melakukan tindakan seksual sesama jenis. Banyak yang memilih untuk menahan diri karena nilai moral, agama, atau sosial. Dalam Islam dan Kristen, orientasi seksual dipandang sebagai ujian atau bagian dari pengalaman manusia. Orientasi bukanlah dosa, tetapi tindakan seksual sesama jenis dianggap melanggar hukum Tuhan. Cuplikan ayat, Qs Al-Isra 32, janganlah mendekati zina, yang dalam Islam termasuk larangan hubungan sesama jenis. Orientasi bukan dosa, tindakan adalah pilihan yang dapat diatur sesuai nilai moral. Penelitian menunjukkan bahwa orientasi seksual memiliki komponen genetik, tetapi tidak sepenuhnya ditentukan oleh gen. Banyak varian gen kecil yang berkontribusi, tetapi peran lingkungan juga besar. Hormon prenatal selama perkembangan janin dapat memengaruhi orientasi seksual. Penelitian menunjukkan bahwa paparan hormon androgen yang rendah dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menjadi homoseksual. Namun, penting untuk diingat bahwa orientasi seksual adalah interaksi kompleks antara genetika, lingkungan, dan pengalaman. Trauma seksual, terutama pada usia muda, dapat memengaruhi perkembangan emosional seseorang. Namun, trauma tidak serta-merta menyebabkan seseorang menjadi homoseksual atau lesbian. Beberapa korban trauma mungkin mengasosiasikan pengalaman mereka dengan jenis kelamin pelaku, tetapi ini lebih sering menciptakan respons emosional sementara, bukan perubahan orientasi seksual yang autentik. Islam membedakan antara orientasi seksual sebagai perasaan dan perilaku seksual sesama jenis. Perasaan tidak dianggap dosa, tetapi tindakan homoseksual atau lesbianisme dilarang keras. Kisah Nabi Lut dalam Al-Quran menunjukkan bahwa dosa kaum Lut bukan hanya pada orientasi, tetapi pada perilaku seksual mereka yang melampaui batas. Kristen juga melarang perilaku seksual sesama jenis berdasarkan ayat seperti Roma 1, 26-27. Namun, kasih karunia Tuhan tersedia bagi semua orang, terlepas dari orientasi mereka. Agama tidak mengutuk orientasi, tetapi melarang perilaku seksual sesama jenis untuk menjaga moralitas dan tatanan sosial. Secara biologis, hubungan heteroseksual dianggap penting untuk melestarikan spesies melalui reproduksi. Namun, homoseksualitas juga muncul secara konsisten di seluruh budaya dan sejarah, yang menunjukkan bahwa faktor evolusi lain mungkin berperan. Beberapa teori menyebutkan bahwa individu homoseksual mungkin mendukung keluarga besar mereka melalui bantuan ekonomi atau sosial, yang secara tidak langsung meningkatkan kelangsungan hidup gen mereka. Homoseksualitas tidak mengancam spesies, tetapi menantang norma tradisional. Homoseksualitas dan lesbianisme adalah topik yang kompleks, melibatkan genetik, psikologi, dan nilai moral. Sebagai masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami tanpa menghakimi, menghormati tanpa kehilangan nilai, dan mendukung tanpa melanggar keyakinan. Ketika ilmu, agama, dan moralitas bersatu, kita dapat menciptakan dialog yang sehat untuk menjembatani perbedaan. Apakah Anda ingin memahami lebih dalam tentang isu ini? Mari berdiskusi dengan terbuka dan saling menghormati. Jangan lupa untuk like,
share, dan subscribe untuk video lainnya yang mendidik.